Mas, terkait dengan pengertian e-court sendiri. Nah, teman-teman Labtizen terutama mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum ini biasanya tidak mengetahui sih bagaimana konsep sistem peradilan berbasis e-court ini. Ya, ini memang e-court ini memang suatu terobosan terbaru ya di dunia digital, terutama di hukum ya. Iya. Nah, apa sih e-court ini? Iya, Nah, betul. Ini kan menjadi pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan di teman-teman mahasiswa juga ya. E-court ini merupakan layanan pengadilan. Layanan pengadilan yang berbasis online. Pada intinya seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin kita kalau mendaftarkan perkara melalui PTSP harus datang langsung ya, di situ kan ada ada jamnya, jam kerja. Kalau ini seperti marketplace. Jadi teman-teman kalau mau istilahnya berbelanja kan nggak perlu ada waktu, Sabtu Minggu bisa. Artinya ini pendaftaran perkara juga bisa Sabtu Minggu. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Labtizen di luar sana, apa kabar? Semoga teman-teman di luar sana kabarnya baik dan selalu sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita kembali lagi di acara podcast Diksi yang tentunya saya nggak sendiri, saya akan berbincang dengan narasumber kita pada kali ini. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah sering nih mengundang advokat-advokat, tapi baru kali ini kita mengundang advokat muda yang akan membahas tentang pembahasan peran teknologi dan e-court dalam sistem peradilan Indonesia. Langsung saja kita panggil Bapak Riko Ferdiantoro SH. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Moni. Iya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Pak. Gimana kabarnya, Mbak Moni? Alhamdulillah, Pak, baik juga. Bapak tadi dari mana, Pak? Dari rumah, dari kantor? Dari kantor. Dari kantor. Langsung diterbitkan dari kantor nih, Langsung teman-teman. langsung ke dia. Langsung. Oke, Pak Riko, mungkin teman-teman Labtizen di luar sana ada yang belum mengenal Pak Riko, kan ada kata-kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Nah, makanya kenal biar sayang-sayangan. Iya, betul. Biar bisa sayang-sayangan ya. Gitu. Jadi silakan Pak Riko perkenalkan dirinya ke Labtizen di luar sana. Iya. Selamat beraktivitas kepada Labtizen ya. Perkenalkan, nama saya Riko Ferdiantoro. Saya founder dan director di Riko Ferdiantoro Law Office, dan saya kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Advokat Muda Nasional Peradi Malang Young Lawyers Committee. Siap. Ini jujur sebenarnya agak deg-degan ya saya, karena berhadapan dengan ini dulu teman seangkatan saya nih waktu kuliah. Angkatan ya. Apa ini? Angkatan berat. Angkatan berat. Iya. Jadi kita dulu kuliah di angkatan yang sama di tahun 2016 ya, Riko kita ya. Betul. Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sekarang saya berhadapan dengan Bapak Riko. Jadi saya manggilnya juga bukan Riko lagi, Mas tapi aja. Bapak Riko, Mas Riko. Mas Riko. Mas kan lebih dekat. Siap. Kalau Mas Bapak Riko. terlalu jauh. Nah, gini Mas, terkait dengan pengertian e-court sendiri. Nah, teman-teman Labtizen terutama mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum ini biasanya tidak mengetahui sih bagaimana konsep sistem peradilan berbasis e-court ini. Ya, ini memang e-court ini memang suatu terobosan terbaru ya di dunia digital, terutama di hukum ya. Iya. Nah, apa sih e-court ini? Iya, Nah, betul. Ini kan menjadi pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan di teman-teman mahasiswa juga ya. E-court ini merupakan layanan pengadilan. Layanan pengadilan yang berbasis online. Pada intinya seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin kita kalau mendaftarkan perkara melalui PTSP harus datang langsung ya, Bu. di situ kan ada ada jamnya, jam kerja. Kalau ini seperti marketplace. Jadi teman-teman kalau mau istilahnya berbelanja kan nggak perlu ada waktu, Sabtu Minggu bisa. Artinya ini pendaftaran perkara juga bisa Sabtu Minggu. Sabtu Minggu juga bisa. Bisa. Biasanya kalau di PTSP yang konvensional kan Sabtu Minggu libur ya. Libur, betul. Oke. Jadi seperti itu. Siap-siap. Terus menurut Mas Riko nih, kan sudah bergelut di dunia praktisi cukup lama ya teman-teman. Jadi menurut Mas Riko sendiri sebagai advokat muda, bagaimana sih peran e-court ini dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelesaian perkara itu? Nah, ini menarik ya teman-teman ya.
Karena gini, karena advokat itu juga dituntut kadang untuk bagaimana perkara itu bisa cepat terdaftar. Iya. Nah, IKOT ini salah satu terobosan terbaru. Betul. Nah, bagaimana sih perannya ini? Yang pertama terkait dengan aksesibilitas, mempermudah kita untuk mendaftar perkara, terus kemudian melihat taksiran biaya, ada eskum di situ, e-filing, nah, e-payment, pembayaran langsung secara online, kemudian Jadi semuanya berbasis online ya? online, Mas ya? pakai online ini. Oke. Gitu loh, Mbak. Siap. Terus kemudian saya tuh pernah dengar nih Mas Riko terkait dengan adanya IKOT dan e-berpadu. Betul. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan IKOT dan e-berpadu ini? Ya, ini apa sih perbedaannya? Betul. Ya, mungkin teman-teman yang kuliah sambil magang misalkan Iya, ya. betul. Sambil magang tentunya tahu ini apa sih IKOT dan e-berpadu. E-berpadu itu adalah elektronik berkas perkara pidana terpadu. Apa sih itu? Jadi integrasi berkas pidana antar penegak hukum. Nah, antar penegak hukum itu meliputi siapa aja? Ada kejaksaan, kepolisian, kemudian ada juga dirjen pemasyarakatan itu. Dan yang mengakses ini tidak hanya advokat saja, bisa penuntut umum, bisa penyidik, dan juga bisa juga masyarakat itu. Berarti ada username, password kayak gitu-gitu tuh ya? Betul, seperti kita masuk di akun-akun yang biasa kita masuk. Iya, gitu. betul. Kalau di IKOT sendiri? Kalau di IKOT sendiri itu lebih konsepnya ya, Iya, konsepnya itu lebih untuk pendaftaran perkara pidana perdata. Peradilan agama, kemudian terkait dengan militer dan juga tata usaha negara. Upgrade untuk saat ini juga bisa kepailitan. Gugatan pilkada itu juga bisa. Artinya sekarang keseluruhan itu hampir semua itu bisa melalui IKOT ini. Nah, ini kan menarik juga untuk ke depan dan juga untuk advokat terutama kan gitu. Betul. Mungkin Mas Riko bisa diceritakan satu pengalaman pada saat Mas Riko menangani perkara dan menggunakan IKOT atau e-berpadu ini seperti apa sih dari awal hingga akhir terbitnya putusan itu, Mas? Ya, jadi misalkan kita yang kemarin ini terkait dengan pengajuan waris ya, gugatan waris. Nah, gugatan waris memang kita sebelumnya kan kita lakukan upaya-upaya hukum untuk memediasi itu. Kita kekeluargaan lah gitu. Nah, kemudian tidak ada kesepakatan, nah kita langsung ajukan gugatan. Melalui IKOT. Dan kebanyakan saya pendaftaran itu melalui IKOT, terutama yang perdata. Perdata, kemudian PT-UN dan lain sebagainya, gugatan pilkada kayak gitu. Kalau berpadu itu lebih ke pidana ya, Mbak ya. Jadi proses-proses nanti mulai dari kepolisian, kemudian kejaksaan, P21, kemudian di pengadilan gitu. Berarti proses atau prosedur pelimpahan itu juga dapat dideteksi ya di dalam e-berpadu. Ya, itu tidak hanya di e-berpadu, di IKOT juga. Di situ ada jadwal sidang, kemudian misalkan di sesi-sesi jawab jinawab, replik duplik. Itu kalau kita sudah sepakat, sudah diputuskan atau atas perintah hakim, itu bisa. Nggak perlu kita hadir. Artinya efisiensi. Karena kenapa? Karena kalau kita akan sebagai pengacara juga tidak hanya satu perkara, Mbak. Betul. Di satu hari itu untuk sidang misalkan kan gitu. Nah, itu salah satu efisien dan juga untuk manajerial sehingga lebih mudah gitu loh, Mbak, sebenarnya. Terus kemarin sih waktu saya kan kemarin kan juga sempat ada acara internal moot court Pak di sini. Nah, itu terkait dengan kasus pidana. Nah, ada mahasiswa saya itu yang menanyakan terkait dengan relas panggilan. Iya, betul. Nah, apakah relas panggilan ini juga dipanggilnya itu lewat e-court atau e-berpadu atau seperti apa? Kalau dulu itu kan ditaruh di rumahnya masing-masing kayak gitu. Nah, menurut jawaban Pak Riko seperti apa? Ya, jadi relas panggilan ini untuk saat ini cuman kadang ada yang konvensional, kadang itu melalui e-berpadu atau melalui e-court gitu. Tergantung kalau misalkan melalui e-court melalui e-court pendaftaran melalui e-court ya nanti online. Misalkan kayak kita menerima COD barang gitu. Nah, itu yang ngirim nanti via pos. Biasanya gitu. Via pos gitu. Tergantung dari proses dari awal gitu. Betul. Gitu, Mbak Monique.
Terus Mas Riko ini kan juga sudah melalang buana di dunia peran teknologi e-court ini. Nah, tantangan utama menurut Mas Riko sebagai praktisi itu dalam menghadapi implementasi e-court di Indonesia itu apa? Ya, ini memang salah satu yang membuat keresahan kita juga. Ya. Yang pertama adalah dari segi sumber daya manusia ya. Itu yang paling penting. Kadang kan kita terbatas akan pengetahuan itu. Betul. Nah, makanya kenapa kok masyarakat itu kan belum bisa memahami Iya. bagaimana pendaftaran. Nah, melalui pengacara atau advokat itu salah satu fasilitas kita untuk mendaftarkan perkara secara e-court. Nah, kemudian dari kesenjangan digital antara desa dan kota itu menjadi persoalan juga. Nah, itu. Nah, kemudian dari segi pengadilan mungkin dari rawan akan rawan akan Benturan? bukan hacker gitu Oh, ya. hacker. Oh iya sih. Cuma Iya, bener. dari segi kita sih sebenarnya tantangan-tantangan itu bisa kita atasi kan gitu. Oke, Yang mungkin dari masyarakat yang belum terbiasa dengan memakai itu. Oke. Nah, gitu, Mbak. Tapi pernah nggak sih Pak atau Mas, ini bingung deh manggilnya Mas Pak gitu ya. Pernah nggak sih Mas pada saat menggunakan layanan e-court itu ada something went wrong gitu, kayak kok nggak bisa diakses nih, kok nggak bisa dilihat, itu pernah nggak sih? Pernah. Pernah ya? Jadi pada saat itu besoknya sidang ya. Iya. Besoknya sidang ya. Deg-degan nih kayaknya. Nah, besoknya sidang. Kita kan mau merevisi untuk gugatan itu. Betul. Nah, ternyata besok itu nggak bisa diakses. Malam. Iya. Malamnya itu nggak bisa diakses. Nah, malamnya nggak bisa diakses untuk mengupload berkas-berkas itu. Iya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, itu antara deg-deg dan ser gitu loh. Deg-deg dan ser. Terus akhirnya Pak, berkas yang belum terupload itu apakah dibawa, didaftarkan kembali atau gimana Pak akhirnya? Nah, ternyata itu nanti bisa kita bawa waktu Oke. di peradilan Di nanti. peradilannya, ya, waktu siap. hari Nah, itu. Ternyata memang ada maintenance gitu, secara Oke. berkelanjut, secara berkala gitu. Iya, namanya sistem peran teknologi yang disampaikan juga kan kadang-kadang ada maintenance itu ya Pak. Nah, nggak kita nggak hanya iya. hubungan yang maintenance. Betul, Teknologi betul. juga harus Sistem di-maintenance. informasi juga maintenance ya betul. Pak ya, biar semakin baik. Nah, kemudian dari sisi klien kalau ingin mengetahui terkait dengan proses perkaranya sampai mana, itu berarti melalui advokat atau melalui jenengan nih? Boleh, nanti kan kita akan kasih tahu secara transparan. Iya. Oh, nanti kita di sidang di tanggal sekian. Kemudian ini sesinya apa? Misalkan pembuktian Iya. kan gitu. Tapi apakah klien itu juga punya akses Mas untuk masuk ke e-court atau e-court? Tidak, karena kita sudah diwakilkan kan gitu. Oh, siap-siap. Sudah Iya, diwakilkan betul, oleh dalam surat. Iya, siap. melalui surat pengacara, surat kuasa ya? itu. Iya, siap. Itu. Lalu kemudian mungkin menurut Mas Riko nih, peran digital pada saat ini khususnya di sistem peradilan Indonesia, apakah perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, atau menurut Mas Riko ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada para penikmat peran teknologi dan e-court ini? Ya, jadi gini, saya kira platform e-court dan e-berpadu ini salah satu terobosan yang sangat menarik ya, sangat-sangat membantu kita. Nah, ini mungkin lebih dioptimalkan lagi. Betul. Kan gitu, lebih Ya. dioptimalkan lagi. Kemudian juga mungkin ada inovasi-inovasi terbaru. Nah, untuk memudahkan kita sebagai salah satu pengguna. Karena kalau bukan pengguna tidak bisa, Mbak. Iya. Gitu, harus terdaftar dulu oleh Iya. Mahkamah Agung. Betul. Nah, itu Saya makanya. bisanya cuma lihat aja berarti Pak, kan yang mengaksesnya Ya, Mas Riko ya? kecuali mbaknya ada mau mengajukan perkara misalkan. Oke. Gitu. Perkara Gugat apa ya? Gugat apa kan? Gugat apa ya ini? Gugat yang perlu digugat. Gugat yang perlu digugat. Oke Mas, Gitu. tapi menurut Mas Riko sebagai praktisi, adanya peran teknologi dari e-court ini dengan adanya sistem peradilan yang konvensional yang lalu, menurut Mas Riko apakah hal ini itu dapat dipertahankan, atau misal ada hal-hal yang misalkan miss gitu sebenarnya, lebih ternyata kalau misalkan ada e-court ini ternyata masih lebih enakan yang konven, ada beberapa part yang seperti itu atau gimana Mas? Part-part yang administratif ya, bersifat administratif itu biasanya ada dari diskresi dari PTSP biasanya. Oke. Oh, nanti nggak perlu di e-court, langsung ke PTSP kan Iya, gitu. iya. Salah satunya itu Oke. masalah administrasi, karena persyaratan banyak gitu. Iya, Banyak iya. sekali persyaratan yang kemudian kita harus
ke PTSP. Mana per perkara itu pasti persyaratannya beda-beda ya Mas ya. Betul. Kalau mau waris itu ada ini, cerai ada ini. Kalau Jadi harta bersama seperti ini. iya betul kalau betul. gitu. Cerai pun kan ada banyak ya Mas ya. Ada yang harta gono gini, ada yang Kalau perceraian dengan harta gono gini itu berbeda. oh beda ya case-nya. Mas ya. Oke. Nah ini saya juga baru tahu nih gara-gara ada praktisi langsung di depan saya nih. Gitu. Oke, mungkin terakhir Mas untuk advokat muda karena kemarin-kemarin kan saya berdiskusinya dengan advokat tapi yang tidak muda, yang lebih senior gitu. Nah tantangan nih Mas bagi advokat muda yang sekarang mungkin kedudukannya sama seperti Mas Riko atau sedang merintis seperti Mas Riko, apa sih sebenarnya tantangan advokat muda dalam menghadapi peran teknologi dan informasi di sistem peradilan kita? Iya, begini, kalau advokat muda sebenarnya kan tantangan-tantangan itu bisa teratasi kalau digital. Betul. Gitu, saya kira teman-teman sudah memahami itu. Iya. Cuman yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai seorang advokat muda itu bisa struggle dan juga bisa sustainable, gitu, untuk melanjutkan bagaimana profesi kita, gitu. Betul. Karena memang untuk yang baru-baru terutama itu kan banyak tantangan-tantangan. Iya, Nah, kadang itu. udah menyerah di awal nih Mas Nah, Riko. itu. Belum udah nyerah nih. Nah, itu makanya dari situ kan kita ditempa untuk sebagai dari mentalnya, cara berpikir kita, Iya. kemudian dari kompetensi itu juga penting, gitu. Dan tetap terus belajar ya Mas Riko, karena menjadi Mas Riko seperti ini pun belajarnya itu daki kalau rasa-rasanya Ya, gitu. kalau di dunia advokat itu sebenarnya belajarnya kita secara lapangan ya, Lapangan, praktisi iya, ya. iya, Karena kita misalkan perkara-perkara non litigasi. Iya. Misalkan kita memediasi atau mensomasi seseorang, itu kan banyak resistensi dari pihak-pihak yang tidak ingin Iya. untuk disomasi kan Disomasi, gitu. iya. Nah, itu juga bagaimana kita untuk mengatur itu gitu loh, Mbak. Betul. Mental kita betul. seperti apa kan Iya, gitu. betul Mas Riko. Tapi kalau Mas Riko mentalnya kuat kok teman-teman. Yang penting jangan mental patungan, gak bahaya kan. betul. Oke, ini Gitu. ada question box Mas Riko dari podcast kita kali ini. Yang ada 2 pertanyaan di question box. Yang pertama dari @fatika99. Apakah masyarakat dalam artian perorangan sendiri juga bisa menggunakan e-court selain advokat dan hakim? Iya. Ya, ini tadi kan sudah Iya. jelas ya, sudah jelas Tadi- bahwa yang menggunakan e-court itu tidak hanya advokat ataupun hakim, bisa juga dari kementerian atau lembaga. Kalau e-court ya, Iya, iya. kalau e-court kementerian lembaga bisa, kemudian perorangan yang dikasih kuasa insidentil Iya. misalkan itu bisa. Gitu. Oke. Jadi gitu ya Mbak Fatika yang Mbak Fatika, bertanya ini. 99 Mbak nih. Fatika 99. Nah, ini pasti tahun 99 nih Mas. Oke, selanjutnya terakhir ada pertanyaan di question box, ada dari @widia_wl. Apakah layanan e-court diperuntukkan untuk semua perkara atau hanya perkara tertentu saja? Ya, jadi e-court ini ada beberapa perkara yang mengcover ya. Yang pertama perdata, kemudian tadi yang sudah dijelaskan Ya. tadi kepailitan bisa, Betul. gugatan pilkada bisa, kemudian PTUN bisa gitu. Jadi kedepannya itu pasti akan semakin berkembang ya Mas Semakin Riko, ya? berkembang dan juga upaya-upaya hukum yang Ya. biasanya kita harus datang ke pengadilan misalkan untuk mendaftarkan upaya hukum banding, Ya. kasasi itu cukup melalui e-court. Nah, Oke. dan juga misalkan e-berpadu juga. Ya. E-berpadu itu pendaftaran pra peradilan di situ bisa. Gitu loh. Oke, jadi semuanya tercover ya sebenarnya. Tercover di situ. Nah, Siap. Dulu kan kata Mas Riko emang kalau upaya hukum harus dateng. nah, melalui PTSP. Iya, melalui gitu. PTSP. Cuman mungkin kalau di PTSP kita kan cuma untuk istilahnya memverifikasi Iya, ya. verifikasi. Atau apakah ini sesuai apa Iya, tidak. Kadang betul. ada hal-hal yang bersifat teknis kan gitu. Mbak. Betul. Gitu. Ya, terima kasih banyak Mas Riko Sama-sama, sudah Mbak berbagi informasi tentang peran teknologi dan e-court dalam sistem peradilan Indonesia melalui kacamata advokat muda ya. Tapi saya gak bawa kacamata nih. Saya pakai kacamata nih, jadi saya bilangnya kacamata nih. Oke, terima kasih Mas Riko. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode Diksi yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.